Keluarga yang terkasih, selamat malam semuanya. Kita semua tahu, kenal siapa itu Ibu Teresa dari Kalkuta. Baru pada tahun 2016, Paus Fransiskus mengkanonisasinya sebagai santa atau orang kudus. Ia lahir dari keluarga di daerah bagian Albania waktu itu, kalau sekarang sudah masuk daerah Republik Makedonia. Pada waktu itu, daerah-daerah itu dikuasai oleh kerajaan Ottoman dari Turki. Waktu usia 8 tahun, bapaknya meninggal. Tetapi sejak itu dia punya keinginan untuk menjadi seorang misionaris. Maka pada waktu usia 18 tahun, 10 tahun setelah bapaknya meninggal, dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, menjadi seorang suster, dan dikirim ke daerah India. Awal-awal dia di sana, dia bekerja sebagai seorang guru. Dia mengajar untuk anak-anak. Lalu dalam sebuah perjalanan, ketika dia sedang menumpang kereta api, dia melihat ada seorang bapak yang terlantar, sakit-sakitan dan hampir mati. Demikian juga ada seorang ibu. Dari situ pengalaman hidupnya mulai berubah. Dia tinggalkan kenyamanan di biara, dia tinggalkan pekerjaannya sebagai guru, dan dia punya tekad untuk membaktikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang seperti itu. Orang miskin, orang papa, orang cacat, mereka yang berada dalam sakratul maut, yang tidak punya siapa-siapa, mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Dan kurang lebih 40-an, 50-an tahun, Ibu Teresia mengabdikan hidupnya untuk mereka. Pada waktu dia meninggal, dia diberikan penghormatan khusus oleh negara India. Diarak dengan menggunakan kereta yang dulu pertama kali dia pakai untuk melihat dua orang tadi yang sekarat itu. Diarak keliling, lalu kemudian dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India. Setelah dia meninggal, lalu orang mencari buku hariannya dan kira-kira menemukan apa yang ditulis oleh Ibu Teresia dari Kalkuta. Dalam salah satu buku hariannya ditemukan tulisan beliau seperti ini. Dia memulai dengan pertanyaan, siapa Yesus bagi saya? Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah korban yang dipersembahkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Yesus adalah kurban dalam misa kudus untuk dosa-dosa dunia dan dosa-dosaku. Yesus adalah hidup untuk dikasihi. Yesus adalah sukacita untuk dibagikan. Yesus adalah yang lapar untuk diberi makan. Yesus adalah yang haus untuk dipuaskan. Yesus adalah yang telanjang untuk diberi pakaian. Yesus adalah tunawisma untuk diterima. Yesus adalah yang sakit untuk disembuhkan. Yesus adalah yang kesepian untuk dikasihi. Yesus adalah
yang tak diinginkan untuk diinginkan. Yesus adalah si kusta untuk membasuh luka-lukanya. Yesus adalah si pengemis untuk memberinya senyuman. Yesus adalah si pemabuk untuk mendengarkannya. Yesus adalah si kecil untuk memeluknya. Yesus adalah si pecandu narkoba untuk berteman dengannya. Yesus adalah si pelacur untuk dijauhkan dari bahaya. Yesus adalah sang tahanan untuk dikunjungi. Yesus adalah yang tua untuk dilayani. Yesus adalah segalanya bagiku. Amin. Kata-kata Ibu Teresia dari Kalkuta ini mengingatkan kita akan hati kudus Yesus yang kita rayakan setiap Jumat pertama, khususnya pada malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh Ibu Teresia, apa yang dia tulis dalam buku hariannya, dalam doa-doa, kiranya menjadi semangat bagi kita semua untuk selalu meneladani apa yang dibuat. Semuanya bukan supaya kita dipuji oleh orang, bukan supaya dilihat oleh orang, tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan kita sendiri. Sebab kita juga ingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang kau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Dan apa yang tidak kau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina itu juga tidak engkau lakukan untuk aku. Maka untuk menemukan wajah Yesus tidak susah kita temukan kalau kita renungkan dari doa-doa Santa Teresia dari Kalkuta tadi. Ada satu doa yang dia tulis berkenaan dengan hati Yesus. Judulnya, Beri Kami Hati. Beri kami hati yang seindah, semurni dan sebersih hati-Mu, Tuhan. Hati seperti-Mu yang penuh kasih dan kerendahan hati. Semoga kami dapat menerima Yesus sebagai roti hidup, mengasihinya sebagaimana Engkau mengasihinya, melayaninya di bawah wajah orang-orang miskin dan orang-orang teraniaya. Kami mohon ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.